boleh. Ada teman saya Mas Jambul, Pak Jambul itu pelanggan tetap saya. Tiap hari itu mesti dia 2 gelas, 3 gelas, 2 gelas. Nah dia tuh kadang apa namanya, dia mungkin masih bujang ya. Ya dia mengeluhkan seperti itu. Gila. Ada problem. Tapi jangan teriak-teriak Mas, nanti customerku mau kabeh bilang gitu loh. Wah jangan minum jahe, nanti kita stres ini karena apa? Ini kalau kita masih sendirian nggak belum keluarga, wah gitu-gitu Mas. Jadi memang membuat stamina Meningkat. Oke, halo, selamat malam teman-teman. Selamat jumpa kembali dengan channel Sarwanto Aswarso. Kali ini saya mengunjungi sebuah warung ya, warung susu murni jahe merah yang cukup menarik atensi saya untuk ngobrol-ngobrol dengan pemiliknya, Mas Dewo PLO. Yang seperti ini suasananya. Bisa saja kita tanya-tanya ke yang bersangkutan, ke pemiliknya. Mas Dewo, ya, ini ngobrol-ngobrol, gagasan ini gimana bermula kok bisa muncul ada ini? Jadi gini Mas, saya itu kan punya kafe ya. Kafe saya itu ya untuk kapasitas 300-400 orang di Jalan Damai, Hayat ke Utara, Jalan Damai ya. Itu daerah wisata kuliner juga, tapi kafe ya. Kalau di Jakarta kayak Kemang lah, banyak kafe-kafe. Nah saya beda sendiri. Jadi bagaimana segmen saya ini yang tidak dilirik orang. Artinya banyak orang yang mengatakan orang no duit, nggak ada uangnya. Segmen yang kafe saya di situ itu saya memberikan ruang kepada anak-anak band dari berbagai aliran Mas. Wah itu ada ya jazz, ada rock alternatif, pop, dangdut, semua genre kita terima. Kafe kesenian ya? Iya, kita hampir seperti bisa dikatakan rumah budaya. Rumah budaya. Karena kita tidak pilih kasih Mas. Siapa yang di sana waktu itu kita pada 14 Maret itu ditutup lockdown Mas. Stres. 14 Maret 2020 ini ya? Ya, kita semuanya karyawan kita liburkan. Kita berpikir mau ngapain ini. Dan setelah kita di lockdown, Sleman kita tutup tanggal 14 Maret. Tanggal 14 Maret kita tutup. Akhirnya kita liburkan karyawan. Sejumlah berapa karyawan Mas? Ada 10. Jadi yang tetap 5, yang part time itu bisa 5, bisa 10. Karena kalau ada event kita mesti manggilkan mahasiswa untuk part time istilahnya ya. Part time sekali datang gaji, sekali datang bayar gitu. Nanti tinggal kalikan berapa datang. Nah, akhirnya kita hampir 3 bulan Mas. 3 bulan nggak ada kegiatan Mas. Kita hanya nyalain sound system, bersih-bersih area. Baru masukin lebaran kemarin, masuk bulan keempat, lebaran kurang seminggu baru punya ide itu. Kenapa saya nggak buka di kota? Supaya apa? Tetap eksis di sini, tetap hadir gitu loh. Nah, walaupun pakai nama Susu Murni Jahe Merah. Memang kita awalnya juga memang di Similak KPN Bar waktu di Nologaten 2015. Kemudian dilanjut di Jalan Damai. Nah, kemudian dipindah lagi kita buka di Jalan Es Parman Kota ini, masuk Jogja. Dan ternyata responnya itu luar biasa Mas. Responnya dari para penikmat, kemudian para orang-orang yang pengen sehat, itu responnya luar biasa. Sampai kita kemarin hanya sistemnya itu hanya datang, beli, pergi, datang, beli, pulang. Nah, karena kan masih COVID-19 masih terus datang. Lama-lama kan kita kredit. Ambil meja 1, tambah lagi meja 2, sampai meja ke nomor 5. Ya akhirnya jadi tempat nongkrong. Cuma kita masih tetap jaga jarak. Kemudian kita sediain juga ini air sanitizer. Ini kita sediain ini ada 5 ya. Meja, setiap meja 1. Kemudian ini karena kita nggak pakai masker, karena kita ngobrol. Nah dari di sini kita bisa ambil hikmahnya dari COVID ini kan. Kita tidak boleh menyerah, mengandalkan pemerintah juga nggak boleh, karena sementara pemerintah sendiri kan sudah sibuk toh dia. Nah, kita harus bisa membantu, berkarya, berbuat untuk orang banyak. Cara melawannya seperti ini ya? Iya, cara melawannya seperti ini. Cuma kalau kita mengeluh, media sosial bully itu dan sebagainya itu nggak ada solusi, bukan solusi. Pokoknya kita harus berkarya, berbuat, melakukan sesuatu. Dan akhirnya kan teman-teman yang seluruh Indonesia, kemudian yang dunia, yang band-band dunia itu juga yang pernah main di DC itu respon juga. Ini apa? Buka apa? Lalu dia nanya buka apa?
ini bukan kafe, ini kira pub sudah. Ini hanya apa kalau di luar negeri ya street cafe ya, kafe jalan itu ya. Banyak di luar negeri itu. Kalau di Bali kan banyak nih. Kita terobsesi lihat kayak di Bali, di luar negeri itu di pinggir-pinggir jalan. Cuma masih ngasih akses orang untuk lewat, nggak egois gitu. Ternyata bisa eksis, bisa berjalan sampai membantu batik. Sebelah kan ada batik ini, Mas. Kita ada batik tulis. Kalau ini tempatnya kita punya batik cinta loh. Kita ada di situ. Jadi punya istri, nah kita numpang. Dan ternyata bisa kolaborasi. Banyak tamu-tamu yang dari luar itu minum jahe, ternyata beli batik juga. Begitu juga yang beli batik. Ini apa toh? Dia juga beli. Jadi ada simbiosis ya, mutualisme. Ya. Nah, di ini ngomong-ngomong buka jam berapa, Mas? Kita bukanya itu jam batik buka. Jadi jam 2 itu sudah buka. 2 siang ya. Kemudian tutup jam 9 malam. Nah, kadang mbaknya yang karyawan udah pulang, saya lanjut sampai jam 10. Nah, dan banyak teman-teman musisi, teman-teman seniman ya, teman-teman yang dari komunitas yang ngumpul ya kita layani. Selama susu masih ada, kita buka. Terus ini Mas masuk ke materi ya, artinya jenengan mengangkat jahe merah. Iya, jahe merah. Menurut panjenengan jahe merah itu apa, Mas? Kandungan di dalam jahe merah itu? Di dalam jahe merah itu banyak khasiatnya karena di dalam tubuh kita ketika kita meminum jahe merah itu, insya Allah kayak corona COVID-19 itu kita nggak bisa, insya Allah nggak tetap kita bisa daya tahan tubuh kita kuat. Ya. Contoh ya, Mas. Ini nggak apa-apa kita sampaikan ya. Tetangga saya itu kan satu perumahannya yang kena 3. Semuanya takut, Mas. Saya yang nataki sendiri, artinya saya yang mensupport. Dalam waktu 3 minggu sembuh, Mas. Ya karena dirawat oleh dokter, dia ngikutin anjuran dokter. Nah, jadi saya tidak ada ketakutan. Sampai sekarang maaf, Mas, bukan karena saya sombong dan lainnya. Saya tetap pakai rajin, Mas, rajin cuci tangan, pakai ini, kemudian tetap pakai masker standar. Tapi saya insya Allah sehat lah gitu. Ya seperti itu. Nanti jahe merah itu kan khasiatnya juga banyak selain melawan tadi COVID, kemudian juga bisa untuk penyembuhan yang lainnya. Karena memang ini sudah ada sejak nenek moyang. Nah, karena waktu itu pemerintah bilang bahwa jahe merah ini bisa menyembuhkan COVID, meledak, Mas, harganya sampai 150.000 1 kilo per kilo, Mas. Kita senang, saya senang karena petani kan bisa kaya, Mas. Tapi enggak, Mas, ternyata tengkulak. Yang eksis dimainkan. Dari petani mungkin harganya cuma 30-50, dia ngambilnya 100. Nah, ya itulah hukum alam di kita itu, hukum ekonomi, hukum pasar seperti itu. Jadi kan saya itu kadang saya kan penasaran, Mas. Saya penasaran, saya datang ke petani langsung. Masya Allah, Mas, harganya itu cuma 1 kilo itu cuma 25-30. Dan di pasaran sampai 50.000. Nah, sekarang di pasar standar lah 80. Udah mulai agak turun ya? Udah turun 80. Kayak ini, Mas. Kayak ini nih satu botol kan 150.000, Mas. Sekarang berapa? 30.000, Mas. 75%. Ya seperti itu. Jadi orang memanfaatkan masker. Ya kan? Masker kita jualan juga, Mas. Cuma kita memang nggak pure bisnis, Mas. Artinya ada sisi kemanusiaan juga. Karena dari bahan-bahan batik itu kita bikin juga, toh. Kita bikin juga. Dari bahannya aja sudah 2.500, belum ongkos jahe, belum kayaknya. Jadi memang kita jualnya cuma 5.000. Nah, ini yang harus sebenarnya pemerintah yang harus mengawasi ini loh. Mengawasi seperti ini kan petani, biar bagaimana petani itu juga bisa menikmati gitu loh, Mas. Ya kan kalau jahe itu saya senang, jahe 150.000. Ternyata setelah saya cek itu saya pada waktu itu nggak buka, Mas, belum buka ya. Karena lihat peta, lihat situasi dulu. Begitu jahe itu stabil, saya baru masuk. Itu kan kita ikuti dulu, kita masuk pasar dulu Beringharjo lah. Standarnya Beringharjo lah. Terus dari situ saya sering unggah di media sosial, banyak Udina itu loh. Saya cari yang petani. Mas, petani bukan, sama gitu. Iya, ya Mas, ini saya kasih foto pas panen itu, bener nih, tak lihat, oh ya ini petani kali ini. Ya harganya bisa di bawah. Agak miring ya. Ya karena gini, Mas, jadi bisa untuk subsidi dirang. Susu kan harganya kan per liternya kan 8.000, Mas. Ya kan, jadi kan belum nanti botolnya 2.500.
belum nanti stikernya 500. Iya. Kalau kita jualnya cuma 10.000. Iya, iya. Nah, tapi kita punya tujuan supaya masyarakat itu bisa menikmati ini dengan harga murah, sehat. Iya. Nah itu susu harganya 8.000 kan, Iya. botol 2,5, stiker 500. Iya. Ya, jadi kan kita untungnya cuma sedikit, cuma kita senang mas, Iya. lebih cepat. Jadi lebih banyak, semakin keluar banyak kita senang, botol keluar banyak. Nah, jadi harganya kita nggak mahal mas. Kadang orang hampir semuanya, ya katakanlah hampir 80% itu pembeli itu ngasihnya 15.000 mas. Iya. Saya kembalikan, enggak, kita cuma 10.000. Iya. Nah, terus ada yang COD, teman-teman ada yang COD, monggo. Banyak yang COD, ada ibu-ibu, ada anak-anak muda COD, monggo silahkan, makanya silahkan. Pokoknya dari kita cuma 10.000 gitu. Iya. Mas, tentang jahe merah mas, yang pernah dengar nggak informasi bahwa jahe merah juga bisa menambah stamina pria? Ya, betul. Ya, itu Betul. Nah, itu betul sekali. Nah, Ada teman teman sebutnya boleh nggak ya? Boleh ya. boleh. Ada teman saya Mas Jambul. Nah. Pak Jambul itu pelanggan tetap saya. Iya, iya. Tiap hari itu mesti dia 2 gelas, 3 gelas, 2 gelas. Nah, dia tuh kadang dia mungkin masih bujang ya. Iya, Udah harusnya udah Iya. nikah tapi dia masih bujang itu. Ya dia mengeluhkan seperti itu. Wah, gila. Ada problem ya. Tapi jangan teriak-teriak Mas. Nanti customerku melayu kabeh bilang gitu loh. Wah, jangan minum jahe, nanti kita stres gini karena apa? Ini kalau kita masih sendirian nggak belum keluarga, wah gitu-gitu mas. Jadi memang membuat stamina. Meningkatkan. Iya betul. Itu saya itu kan hampir tiap hari itu minum mas saya itu. Iya. Mau buka minum, pulang saya minum mas. Karena saya kan pulangnya mesti jam 12, bersih-bersih kan tutupnya jam 9 lagi. Kan termasuk angin juga ya? Iya, saya alhamdulillah mas. Iya. Alhamdulillah saya tuh dari puasa sampai sekarang itu nggak minta, tapi nggak sehat terus ya. Sehat terus. Nah, kemudian saya itu kan ini baru kalinya aja bawa mobil mas. Biasanya saya bawa motor Vespa warna merah. Iya. Kenapa saya memilih Vespa warna merah? Karena untuk branding mas. Iya. Kita kan brandingnya susu jahe merah. Nah kita punya Vespa untuk COD itu warnanya merah. Jadi orang yang datang senduh mas, kok sendiri bukan orang lain? Ya supaya saya dekat dengan customer. Nah jadi mereka kadang harganya katakan dia beli 5, bayarnya kadang 6 atau 7 kita kembalikan. Enggak, kebetulan saya yang punya sendiri. jangan ngasih tips saya. Ini karena ini aja ketawa nggak dia. Jadi artinya kita terus dia datang mas. Maaf aku nggak usah COD aja. Yang antar Mas Dio sendiri. Akhirnya dia kesini mas. Banyak teman-teman kesini. Jadi selama masih wilayah wilayah Benteng, misalnya Keraton, saya COD sendiri. Saya tanya. Jadi itu. Sekarang malah pernah ada yang 50 tuh. Itu dari DPRD kota itu pesan 50. Saya antar langsung. Kemudian dari SAR DIY itu sementara pesan juga 20, saya antar langsung, tapi saya pakai helm rapat tuh mas. Langsung saya pergi. Ya saya kalau itu saya tahu dia nanti akan ngasih uangnya lebih mas. Ya banyak sekali orang yang ngasih tips saya mas. Itu banyak kejadian lucu. Saya dikasih uang harusnya 100.000, dikasih 150. 100 tak ambil, 50 saya kembalikan, saya rapat langsung pulang ya. Mungkin karena gini ini jahe merah, tapi Vespa kita kan Vespa gaul mas. Tapi Vespanya kita bikin gaul. Nah, ada satunya lagi warnanya putih. Nah itu salah satu untuk mendekatkan kita dengan customer. Nah ini kan kita juga waktu di DC itu mas, saya masih ingat mas, 5 kali saya itu ditawari sama Gojek apa istilahnya? GoFood ya. Itu saya tolak di DC. Karena DC itu istilahnya kan nggak buka tiap hari. Saya kan kasihan. Buka tutup nanti kalau ada yang datang kasihan Gojeknya atau. Nah kita tolak sampai 5 kali tolak. Sekarang di sini kita antrian luar biasa. Nah ini kita pakai Gojek masih diproses mas. Saya jadi ingat kemarin kita tolak. Sekarang kita ikutin irama, ikut prosesnya. Nah ini ngomong-ngomong belajar dari siapa mas ini dengan mengemas ini? Saya merah ini. Masak-memasak. Kalau masak-memasak saya banyak belajar dari karyawan saya Mbak Tina. Mbak Tina itu bisa masak apa saja. Jadi waktu dia kita di Nologaten 2 tahun tuh kita dikomplain warga. Karena jalan macet mas.
Jalan dari Ambarukmo ke Iya, timur, ke timur, itu daerah ya. Nogate, daerah kafe semua itu, Mas. Iya, iya. Kita macetin lalu yang penting jalan itu kan Iya. kecil Mas, hanya Iya. semua mobil gitu berpapasan sudah padat toh, Iya. sudah kredit toh. Nah, kita full terus. Akhirnya kita kontrak 2 tahun terus pindah di Jalan Damai itu Merdeka. Baru di Jalan Damai kita merdeka seperti negara sendiri, bebas. Ya mau musik apa ya, kita tidak ada masalah dan lancar. Kemudian kita belajar ya dari semua Mas, dari teman-teman hotel. Tapi yang mempengaruhi saya Mbak Tina ini, Mbak Tina sama kadang saya belajar sama teman-teman di Facebook, yang ibu-ibu yang sering upload makanan itu saya nggak malu ya, nggak malu meskipun pada kadang ya Mas Dewo itu ngapain sih ini ngerjain saya, ini enggak Mbak, saya mau sinau tenan gitu. Alah, kita harusnya belajar sama Mas Dewo. Nah, tapi enggak Mbak, swear Mbak, kita nggak mau ngerjain. Aku akhirnya diberitahu, dia kesini, dia Manino. Kalau yang khusus susu jahe merah ini, jahe merah ini jahe merah ini saya belajar dari bakul-bakul angkringan itu. Bakul-bakul angkringan yang legend ya Mas, yang sudah eksis dan nasional seperti Leman di Tugu, Tanah Tugu itu tetangga di Kampung Bayat. Dengan dia dekat dengan rumahnya dengan mertua saya. Ada depan rumahnya. Kemudian putranya penerusnya sekarang ya. Ya, ini putranya generasi. Wah, itu top Mas itu. Iya. Akhirnya dulu hanya satu menjadi banyak itu. Menjadi destinasi menjadi daerah kuliner di situ. Kemudian ya saya banyak dari teman-teman dulu ada di DPRD itu juga angkringan juga. Nah, dari situ saya lihat cara meraciknya, yuk bikin teh, bikin apa. Makanya kan di situ anak-anak muda itu kadang dia senang itu tehnya Kak Buddha. Ya memang kita pakai standar. Ada orang yang makanannya sudah enak. Makanan sudah enak, nih mikirkan tehnya kadang. Banyak seperti itu Mas. Jadi teh minuman tetap harus dipikirkan. Jadi makanannya enak, tehnya juga enak. Tehnya juga ngangeni, sedap. Ya ngangeni. Ya, seperti yang terjadi di mana daerah-daerah Mogiri, daerah Sate Kelata sana. Nah, saya banyak belajar dengan siapa saja Mas. Jadi tidak usah malu, tidak usah gengsi. Sebenarnya kalau ya mungkin orang-orang yang seusia saya gitu ngupload mesti gengsi lah Mas. Takut nanti dibully, takut begini. Kita enggak Mas. Kita aja enjoy, asik juga bikin bercanda aja. Ya gimana Mas kalau situasi seperti sekarang ini ya, seperti sekarang Ki Hajar kan bilang lifelong education Mas, jadi belajar itu kan seumur hidup. Betul. Kata Ki Hajar, jadi nggak ada istilahnya mandek gitu orang belajar. Iya. Ya Ki Hajar itu yang menginspirasi saya itu Ki Hajar Dewantara juga itu luar biasa beliau dia. Jadi sinau harus apa wae lah. Iya, belajar. Dan disiplin ilmu yang kita punyai seperti saya itu kan begitu lulus sarjana teater ya cendal lagi ijazah. Ya Bu, Pak, wis rampung aku selesai tugas saya. Nih saya selama saya sering nongkrong pulang pagi jam 4 jam 5 ning lulus. Ya maaf di antara kakak dan adik saya itu kan hanya sampai SMA. Nah, kita yang keluar malam, kita yang sering nongkrong ternyata malah iso sarjana. Karena orang tua seneng Mas. Zaman dulu loh Mas, orang tua zaman dulu tuh anak-anaknya lulus titelnya zaman dulu saya masih itu yang sebelum Fuad Hasan itu Sastro Negara siapa itu Menteri PDNK. Waktu itu isi teater apa Mas? Isi Dokter Andes gue. Dokter Andes saya masih Dokter Andes. Jadi sama UGM, sama UI, sama kampus-kampusnya sama. Dokter Andes semua, meskipun ini teater loh. Yang jajar gitu, dengan undangan mantan kan, iya, yang desa top banget Dokter Andes Isnurti. Ya itu artinya pesan dari jenengan istilah menganggur itu nggak ada Mas ya sebenarnya. Nggak ada ya apa ya, orang malu atau tidak bekerja itu malu karena gini Mas, ini ada temen juga, ada kawan juga, dia manajer Mas, semuanya ini terjadi gajinya 50 juta, ada yang 40 juta, tapi maaf Mas, dia ketika seperti ini antri sembako Mas, antri sembako dan banyak warga itu loh, kayak kok itu kok antri sembako kayak antri sembako kan manajer dong itu kan manajer kok antri, dia hanya memandang bahwa dia manajer kan dalam kondisi sekarang ya terpuruk Mas. Ini yang harus teman-teman pahami. Jadi jangan melihat hanya kulitnya. Banyak yang terjadi, mereka rumahnya mungkin mobilnya itu mobilnya belum kredit Mas, kan nggak bisa ditarik gitu. Jaminan juga. Jaminan. Jadi dilihat. Pokoknya kita melihat orang itu jangan hanya dari luarnya, tapi dilihat dalam kehidupannya.
Pas dia jadi manajer, gaji 40, 30. Kondisi normal. Kondisi normal. Ini begitu ini Mas, nol Mas. Itu terjadi Mas. Dan itu datangnya tiba-tiba tuh Mas kemarin. Kemarin itu ini terjadi juga di daerah Bantul Mas. Manajer itu. So, banyak lagi di daerah lain banyak juga. Jahe Merah kembali lagi Mas Jahe Merah. Nah, Jahe Merah ini kan terus akhirnya kita melihat kan terus kembangkan Mas. Kembangkan terus dari ada perusahaan besar di Semarang itu kan Jahe Merah. Nah, saya kemarin sempat gandul beli jahenya itu, dia beli 1 ton. Saya ngambilnya cuma mungkin 1 kental atau 10 kilo. Tapi bagus-bagus, kualitasnya bagus karena dia buat perusahaan jamu di Semarang. Saya dapat petaninya ke sini bawa mobil. Mas, saya kirim 10 kilo. Saya lihat luar biasa. Wah, panasnya minta ampun ya. Seger. Nah, sehingga anak-anak muda yang tadinya wah itu minuman orang tua. Nah, makanya kita kombinasi, ada rasa milk coklat, ada leci, mocha, coffee latte. Sebenarnya bisa banyak Mas. Cuma kan variannya bisa nanti kita takutnya branding kita jadi kemakan gitu loh. Jadi kayak seperti ini ya, ini kan teh jahe merah, kopi jahe merah. Nah, kemudian ada lagi bisa itu Mas, tape jahe, tape, susu tape dan sebagainya. Bisa dikombinasi empon-empon. Itu ada tambahan ini. Ini kita fokusnya di jahe merah. Nah, itu hanya istilahnya mendampingin aja. Kita siapkan. Tapi kalau dengan susu memang cocok banget ya. Cocok sekali. Dan susu itu kan juga meskipun kadang itu banyak lemaknya jambekan, tapi ketika dikolaborasi kan itu akan menjadi beda dan bisa menyehatkan kita. Ya alhamdulillah Mas. Saya itu dari puasa sampai sekarang itu rata nggak jaket Mas. Pulang itu jarang masuk angin ya. Iya jarang. Istri saya, anak saya itu sakit. Itu hampir batuk. Istri juga batuk hampir 3 bulan Mas. Saya itu kadang kasihan gitu loh. Mas coba beli beras kencur, saya belikan beras kencur di tempat Butari itu yang sama juga dia jual jamu yang sudah lama legend juga. Saya yang dia selalu naik mobil pada istri. Saya yang numpak motor itu dilalai kan Mas. Ya itu berangkat datang kita mesti jahe, pulang jahe lagi. Ini kan juga sambil untuk mengedukasi anak-anak ya Mas ya, para remaja kita manfaat tanaman obat, terutama jahe ini biar mereka punya kesadaran. Nah gini, saya di perumahan itu kan tanah saya itu depan itu cuma kita itu luas tanahnya 120, itu cuma segini Mas. Halaman depan itu rumputnya yang bagus, yang manila saya gede semua pohon-pohon. Tanam jahe merah. Tumbuh gak besar loh, saya jebol banyak. Cuma ya tadi istri itu kan orangnya kan senang tanaman gitu. Diganti bunga-bunga itu. Ya namanya perempuan, maksud saya ya kita ngalah Mas. Karena waduh cari lahan di mana sebenarnya di situ banyak itu luas itu. Di sana. Nah, ini adalah kesempatan buat kita. Kondisi seperti ini ya, tanaman yang punya halaman itu kan ditanami aja herbal. Tanaman herbal herbal. Karena apa? Intinya orang itu butuh sehat, apalagi orang-orang yang sudah pensiun, umur-umur yang di atas 50 itu mesti kan udah apa-apa sudah dijalani toh, kehidupan yang sudah jalani, mereka akan nyarinya kesehatan. Oke Mas Dewo, ini masuk ke closing statement ya. Jadi apa kira-kira harapan Mas Dewo untuk masyarakat luas, terutama untuk menjaga kesehatan tubuh kita Mas? Ya, jadi kalau untuk teman-teman semuanya yang menyaksikan acara ini, untuk menjaga kesehatan itu tergantung dari diri kita sendiri. Jadi ya badan kita ini sudah baik ya jangan disakiti, dirawat ya. Terus tubuh kita sudah baik ya jangan dileboni sing aneh-aneh. Ya, jadi kan contohnya Mas, saya itu kan memegang semua klub malam di Jogja. Hampir semua klub malam itu saya membidani lahirnya loh Mas. Klub ini melu nglairke, klub itu melu nglairke. Neng badan masih sehat, gigi masih bagus. Karena maaf teman-teman dulu yang di klub malam yang sering melanggar aturan dan sebagainya itu ya kondisi tuanya kan kelihatan. Jadi ya memang harus dijaga. Kesehatan kita jaga.
badan kita rawat, jangan dimasuki yang aneh-aneh gitu. Itu wujud syukur kita kepada Tuhan Betul, yang ya, Mas. memberikan Iya, badan kita. iya. Iya. Pokoknya satu yang terus happy, senang. Iya. Pokoknya cari teman sebanyak-banyaknya, Gojek, nanti ya udah. Oke, saya kira cukup Ya. teman-teman semuanya. Dan jangan lupa subscribe channel ini Mas ya. Iya, jangan lupa subscribe-nya. Subscribe channel Sarwanto Aswarso, like, komen, dan share. Ya. Dan tolong iklannya juga jangan di skip Jangan iklan jangan dilewati karena Lewati. dapatnya dari situ, Iya, bro. karena kita Ya. produksinya dibiayai dari situ. Betul, ya, gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jumpa kembali di video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Thank you.